Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran PCOK hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini salah satu ya bentuk rezeki kita, yaitu dalam bentuk kesehatan. Jadi kita perlu banget untuk bersyukur. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu minta satu orang memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, lanjut. Habis setelah ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silahkan semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sinilah aku berdiri jadi pandu ibuku. Menyanyikan lagu Indonesia Raya telah selesai. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Oke, silahkan semuanya berdiri. Berdiri di tempatnya saja. Oke, silahkan berdiri. Fokus. Oke, perhatikan Ibu. Lakukan apa yang Ibu sebutkan. Lakukan. Jadi cluenya lakukan apa yang Ibu sebutkan atau yang Ibu katakan. Pegang perut. Perut. Pegang perut. Saya bilang ini perut. Saya pegang ini kan. Nah, oke. Lagi. Oke, lagi. Ikuti yang saya lakukan. Ya. Siap? Siap. Siap. Pegang perut. Saya ada yang salah. Iya, sekarang ikuti apa yang saya lakukan, bukan yang saya katakan. Oke. Sebelum Ibu lanjut dengan materi kita pada hari ini, masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Jadi materi-materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Basket. Oke, bola besar, ada invasi, ada permainan net ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang apa itu aktivitas bela diri pencak silat. Jadi bela diri itu banyak ya. Ada taekwondo, gulat, tinju, karate, pencak silat, apalagi? Tapak suci. Tapak suci itu masuk dalam pencak silat. Muay, ya boxing, tinju itu termasuk dalam bela diri. Ya. Nah, dalam pembelajaran di sekolah, kebetulan pencak silat menjadi salah satu materi yang dipelajari karena pencak silat adalah olahraga asli dari Indonesia. Makanya perlu kita pelajari. Apa sih perlunya kita pelajari tentang bela diri? Nggak mesti harus silat nih. Apa kira-kira? Untuk bisa membela diri. Jadi intinya kita belajar bela diri itu tuh yang paling penting adalah kita mampu untuk membela diri. Jadi makanya tidak ada alasan oh saya perempuan, oh saya wanita tidak perlu belajar bela diri. Oh justru seharusnya kita yang dianggap lemah ini harus belajar bela diri.
Nah, itu ya pentingnya. Jadi salah satu niatannya itu dulu. Kemudian untuk bisa berprestasi di situ, itu menjadi karir, itu adalah bonusnya ya. Pencak silat. Nah, untuk kelas 10. Apa aja sih yang dipelajarin dalam pencak silat itu di kelas 10? Karena setiap jenjang itu kan beda-beda ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian pencak silat. Permainan tari yang berdasar pada kesigapan dan banyak gaya pada langkahnya. Sedangkan silat adalah kepandaian menjaga diri dari serangan yang tidak terduga serta memperhatikan tiap gerak lawan. Nah, dari situ bisa menangkap kan kira-kira. Jadi pencak silat itu pencaknya sendiri pengertiannya, kemudian silatnya juga sendiri. Nah, pencak silat adalah olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Jadi asli ya. Kalau Muang Thai dari mana? Thailand. Thailand. Kemudian kalau karate dari mana? Jepang. Kalau taekwondo? Korea. Terus kalau boxing? Amerika. Mana Bu? Dari mana-mana. Oke, kita kemana-mana jauhnya ini. Oke, fungsi pencak silat. Pertama, pertunjukan kesenian. Ya, jadi pencak silat itu misalnya ada kegiatan pertemuan. Jadi ada dilakukan demonstrasi, maka dipertunjukkan tuh. Karena dia berasal dari Indonesia asli, jadi kita tunjukkan. Nah, ini loh bela diri asli dari Indonesia. Kemudian kita tunjukkan kepada negara-negara lain, Indonesia mempunyai teknik bela diri khusus. Nah, dan alhamdulillahnya pencak silat ini sudah banyak di negara-negara ASEAN ya. Memang belum sampai ke Eropa karena dia masih sosialisasi ya. Beda dengan yang lain, karate, taekwondo ya. Kemudian apa? Ya, semua jadi masih dalam proses sosialisasi untuk dipertunjukkan kepada daerah atau negara lain. Yang kedua, untuk membela diri ini yang penting. Di zaman sekarang ya, kadang banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi bahkan di dekat kita. Nah, salah satunya supaya kita terhindar dari hal-hal itu perlu kita untuk bisa membela diri, bukan untuk sombong-sombongan ya. Jadi untuk membela diri, bukan mendahului, tapi untuk membela diri. Jangan nanti ketika kita punya ilmunya, ya, punya keahliannya, lalu kita yang malah membuli orang, ya, dengan menunjukkan keahlian kita. Bukan seperti itu, tapi seperti ilmu padi itu, makin banyak ilmunya, makin menunduk. Jadi makin kita banyak ilmu, banyak keahlian, justru kita harus makin merendah. Ya. Yang ketiga, untuk pendidikan. Nah, ini salah satunya. Kita belajar bela diri, tapi untuk pembelajaran di sekolah ya. Mungkin untuk nanti di ekskul gitu, atau mungkin nanti ada pertandingan ya kan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di sini Ibu pengen tahu kira-kira apa hubungannya dengan meningkatkan kepercayaan diri kalau kita belajar pencak silat? Apa hubungannya nih? Kita belajar pencak silat tapi ternyata dapat kepercayaan diri. Apa hubungannya? Nah, karena di dalam pencak silat itu kan kita berlatih. Apa yang kita latih? Nah, fisik, mental, ya kan? Nah, kita diarahkan dapat menghadapi dalam segala hal, dalam segala situasi, ya kan? Lalu timbul rasa percaya diri. Salah satunya ya tidak jadi penakut, ya kan? Ya, pede.
Karena mungkin dengan giat belajar, giat latihan, postur tubuh menjadi lebih bagus, lebih ideal, ya kan? Ya. Karena dilatih tadi, kita sigap, kita refleks, apalagi? Ya, kita lincah mungkin, fleksibel. Nah, lalu timbul rasa percaya diri. Nah, yang terakhir melatih ketahanan mental. Dengan berlatih pencaksilat, mental kita pun teruji di situ. Jadi kita tidak mudah galau, tidak mudah drop, tidak mudah mudah dimanipulasi. Jadi mental kita teruji. Itu ya. Tujuan pencaksilat, tujuan utamanya adalah untuk melatih kemampuan dalam pertahanan diri. Nah, ya tadi untuk membela diri tadi salah satunya. Oke, lanjut. Teknik dasar pencaksilat. Nah, ini nanti yang kita pelajari. Ini inti pembelajaran kita. Yang pertama, ini teknik dasarnya ya, sikap kuda-kuda. Nanti kuda-kuda itu bermacam-macam ya. Ada kuda-kuda depan ya dengan sikap dulu, kemudian dibuka. Nanti kuda-kuda ke kanan ya, kuda-kuda ke kiri, nah, kuda-kuda ke belakang, kuda-kuda ke depan ya. Itu nanti yang kita pelajari satu per satu. Lanjut, yang kedua, pola langkah. Jadi langkahnya itu ada sekitar 8. Jadi ada ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, kemudian serong. Kanan, serong kiri, sama di belakang pun ada serongnya. Nah, jadi itu namanya pola langkah. Kemudian pukulan. Pukulan, ada pukulan lurus, ada pukulan tegak, ada pukulan bandul dan sebagainya ya. Kemudian lanjut, ada tendangan ya. Ada tendangan ke depan, ke samping ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Ibu minta satu orang dong yang bisa mempraktekkan salam awal saja dalam pencaksilat. Siapa? Boleh. Putra satu, putri satu. Ayo, aku aja angkat tangan. Ayo, yang putra ada yang bisa pencaksilat salam awal saja. Iya, salam awal aja. Ayo, Jaskia. Ya, oke, yang putra siapa? Ya, tolong satu orang. Awalan saja. Yuk, siapa? Ada yang bisa? Bisa? Masa cuma putri? Berdua sama ayah, Bu. Boleh, karena tidak ada perwakilan dari putra nih. Ayah, Bu. Ayo, Ayah, Bu. ayo, salam awal saja. Karena kan setiap bela diri itu ada salamnya, ya, ada salamnya. Nah, silat kita contohkan dari teman-teman di depan. Oke, silakan berdua, jangan terlalu jauh, agak sini, ya. Sama aja kan? Beda kah? Beda. Oh beda, nggak apa-apa, berarti gantian satu-satu. Oke, tidak apa-apa, yuk kita perlihatkan salam silat itu seperti apa. Gak apa-apa, jangan kita nggak pede. Kita tidak sembarang orang loh bisa dalam bela diri ini. Karena orang-orang tertentu aja yang mau belajar bela diri. Padahal bela diri ini sebenarnya penting.
Itu sebenarnya menjadi salah satu motivasi ibu dalam bela diri, ikut bela diri sampai sekarang. Tapi ibu bukan di silat, ibu di karate. Nah, itu salah satunya. Karena walaupun ibu karate, tapi ibu bangga punya ciri khas negara sendiri, yaitu pencak silat. Ya, jadi jangan salah, tidak sembarang orang bisa melakukan ini. Hanya orang-orang tertentu yang aktif yang mau belajar. Oke, silakan yang pertama dulu di sini. Oke, silakan. Oke, bagus. Oke, silakan. Karena beda perguruan dia, jadi beda. Silahkan kembali. Terima kasih. Oke. Nah, itu salah satu. Itu baru di 2 perguruan yang berbeda. Ya. Masih ada lagi tuh. Ya. Nah, sama di karate pun seperti itu ya. Jadi dia beda perguruan juga beda salamnya. Ya. Hanya di karate itu cuma 4 perguruan yang yang berbeda, yang lainnya itu sama gerak. Sebelum itu ibu minta kalian berkelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kelompok. Cowoknya dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1 itu ada 5 tadi ya. 2, 3 berarti ya. Oke, di situ nanti silahkan kalian tuliskan. Nah, teknik dasar pencak silat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 sikap kuda-kuda. Yang kedua pola langkah. Yang ketiga pukulan, tendangan, elakan terakhir. Silakan kalian tuliskan di situ apa-apa saja contohnya. Aku tulis. Nah, makanya tadi bilang silakan buku-bukunya dilihat di situ. Oke, sudah semua ya, selesai kelompoknya. Silakan kelompok yang pola langkah silakan maju presentasikan hasil lembar kerjanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan pola langkah dalam pencak silat. Langkah adalah perubahan injakan kaki dari satu tempat ke tempat lain yang dapat dilakukan dengan posisi segaris, tegak, lurus, dan serong. Pola langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat lainnya. Cara melakukannya bisa dengan cara diangkat, geseran, ingsutan, lompatan, dan loncatan. Macam-macam pola langkah. Yang pertama, langkah langkah lurus ke depan atau ke belakang. Yang kedua, pola langkah serong ke kiri dan ke kanan. Ketiga, pola langkah segaris atau di tempat. Ya, silakan dipraktekkan pola langkah yang pertama bagaimana? Pola langkah lurus Ke depan dan ke belakang. Pola langkah. Ini pola langkah yang ke depan ya. Sekarang pola langkah ke belakang. Oke. Yang kedua, pola langkah serong ke kiri dan ke kanan. Yang berikutnya pola langkah serong ke kiri dan ke kanan. Oke, pola langkah ini serong ke kiri. Oke, sekarang serong ke kanan.
Oke. Yang ketiga, pola langkah segaris atau di tempat. Pola langkah segaris atau di tempat. Oke. Oke. Bagus ya. Ini pola langkah. Berarti tadi ada beberapa macam, ke depan, ke belakang, kemudian serong kiri dan serong kanan, dan di tempat. Dengan posisi tangan tetap siaga atau waspada. Oke, kasih aplaus yuk. Kita sudah mempresentasikan tadi gerakan atau teknik dasar dalam pencak silat. Sekarang kita praktekkan, tapi kita ke lapangan ya. Jadi silahkan berbaris dengan tertib, kita menuju ke lapangan. Oke, silahkan maju satu orang pimpin pemanasan. Langsung menghadap, nanti ibu bimbing. Oke, mulai pemanasan yang statis, kemudian yang dinamis. Mulai dari kepala. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tundukkan. 1, 2, 3, 4. Mulai dari belajar kuda-kuda, praktek kuda-kuda, kemudian pola langkah, pukulan, tangkisan, dan elakan. Oke, yang pertama gerakan kuda-kuda. Kuda-kuda dalam pencak silat, yang pertama gerakan lurus ke depan. Perhatikan. Maju kaki depan, tangan waspada. Kaki depan yaitu kiri dulu ya, kita mulai. Contoh, maju ke depan. Ya. Oke, silakan. Gerakan kaki lurus ke depan. Yo, kembali. Sekarang kaki lurus ke belakang. Contoh dulu ya. Nah, kakinya di depan. Yang mundur kaki kanan. Siap. Oke, cukup. Sekarang pola langkah serong. Ya, serong. Serong ke kiri, contoh. Tarik, nanti peluit kedua serong ke kanan, ya. Oke, siap. Oke, sekarang di tempat atau segaris. Contoh, hanya dibuka kaki kiri ya. Siap. Oke, selanjutnya gerakan pukulan. Pukulan lurus. Gantian. Kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Dengar. Dari tangan kiri ya. Kita mulai dari tangan kiri. Siap. Selesai. Selanjutnya tangkisan. Tangkisan itu ada tangkisan atas, tangkisan bawah, kemudian tangkisan dalam, tangkisan keluar. Oke, yang pertama dulu tangkisan atas. Ya, dengar Aba-aba, siap. Oke, sekarang tangkisan bawah. Contoh ya. Oke. Ditangkis ke bawah. Siap.
Oke, cukup. Yang terakhir, elakan. Elakan mulai dari elakan atas berarti datang serangan dari atas, kita turun ke bawah. Gerakan elakan atas. Oke. Selanjutnya elakan samping kiri, posisi tangan kiri yang mengelak. Ya. Tangan kiri mengelak, ya. Siap. Elakan tangan kiri atau elakan bagian kiri. Oke, sekali lagi. Masih bagian kiri. Kembali. Oke, sekarang kanan sama posisinya tangan kanan. Oke, bisa? Oke, ya. Oke. Siap, lakukan sama-sama. Elakan samping kanan. Kembali. Lagi. Oke. Cukup untuk prakteknya. Perhatikan. Dari gerakan-gerakan pencaksilat tadi, bisa kita simpulkan semua gerakan-gerakannya adalah untuk pertahanan diri atau membela diri. Mulai dari kuda-kuda, kemudian pola langkah, pukulan, tangkisan, dan terakhir tadi elakan. Jadi kesimpulannya, bela diri pencaksilat perlu kita ketahui dan perlu kita praktekkan agar bisa menghindari serangan-serangan dari lawan, ya. Oke, nanti silahkan kalian tulis untuk tugas di rumahnya, ya, untuk tugas tambahannya di buku tulisnya nanti atau di buku tugasnya, gerakan-gerakan pencaksilat atau teknik dasar apa yang kalian mengalami kesulitan ketika melakukannya, ya. Yang mana yang mudah menurut kalian, yang mana yang sulit, ya. Kalian tulis nanti di buku tugasnya, ya. Jadi di situ nanti tugas tambahan untuk kalian. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, dikumpulkan. Oke? Oke, silakan kita pendinginan dulu. Maju lagi satu orang. Kita lakukan cooling down. Oke, perhatikan seluruhnya. Siap. Gerak. Kita lakukan pendinginan. Cooling down. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Silang. 1, 2, 3, 4, 5. Balas. 1, 2, 3, 4, 5. Buka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Cukup. Silahkan kembali ke tempat. Perhatikan seluruhnya siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa agar seluruh kegiatan yang kita lakukan bermanfaat. Berdoa, silakan. Selesai. Oke, terima kasih partisipasinya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa setelah ini ganti baju. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.